cukup, uang masih kurang, uang masih sedikit, gereja ini sudah melaksanakan pekerjaan misi dengan mengirim misionaris pergi ke Afrika. 8 tahun misionaris dari kota ini dan dari gereja ini menjadi misionaris di Sudan, di Afrika. Lalu setelah itu berlangsung terus, kita mengutus misionaris lagi ke Tiongkok. Lalu sekarang mengutus misionaris ke Taiwan. Setiap minggu kita mengeluarkan sejumlah biaya dan dana untuk pekerjaan misi. Jadi gereja ini kelihatan besar sekali, tapi gereja ini tidak menyimpan uang karena semua uang dipakai untuk pekerjaan misi atau pekerjaan perluasan pekerjaan Tuhan. Gereja ini juga dimulai dengan satu gereja kecil di bawah, di bagian sebelah sana. Lift itu ke situ, lift yang di sana ke situ. Itu gereja kecil. Dan akibat daripada gereja kecil yang memperhatikan misi, sekarang dari satu gereja itu sudah hampir 500 gereja di NTT. Dan tentu Bapak Ibu melihat bahwa kalau hitung 500 gereja, hampir 500 gereja sekarang, itu berarti seluruh kegiatan memerlukan uang dan dana, dan itu dari gereja ini. Saya yang berkunjung untuk merintis dan membuka gereja-gereja di desa, di kampung, di pulau-pulau. Semua menggunakan dana dari sini. Bahkan saya berkunjung dan berkhotbah di sana dalam pos-pos perintisan. Mereka kumpul kolekte, ya barangkali 20.000, 30.000 dan lain-lain. Biasa tradisi mereka suka memberi kepada pengkhotbah. Tapi semua yang saya kunjungi, saya kembalikan uang itu ke gereja lokal masing-masing. Dan saya tidak menerima dan mengambil sepeser pun dari hampir 500 gereja ini. Ditinggalkan untuk pekerjaan misi. Ada gereja yang sudah persembahannya sudah banyak. Ketika kita memiliki hati misi, gereja akan bertumbuh, berkembang, dan hadir di mana-mana. Sampai saat ini kita masih terus membangun gereja. Membantu membangun gereja. Itu termasuk dalam pekerjaan misi. Itu sebabnya selalu saya kasih tahu kita semua, kalau saudara, Bapak, Ibu tergerak untuk misi, meskipun hanya Rp2.000, saudara taruh di amplop, lalu saudara tulis ini buat misi. Nanti bendahara kumpul, lalu dia atur buat misi. Sekarang tiap minggu kita mengirim dana misi untuk sewa tempat-tempat ibadah. Dan tiap bulan kita mesti sisihkan uang untuk misi internasional. Sekali lagi, ketika kita punya hati buat misi, maka pekerjaan Tuhan akan bertumbuh, berkembang. Gereja akan muncul banyak di mana-mana. Nah, dari satu gereja di tempat ini, sudah hampir 500 gereja sekarang. Itu membuktikan bahwa gereja ini tidak simpan uang, tapi membaginya, mengirimnya. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang belum bisa
uang kolektenya menolong dia untuk beli beras, kita bantu dengan tiap bulan berapa ratus ribu rupiah supaya dia bisa beli beras, lalu bisa bertahan hidup, lalu terus mengembangkan pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari don't running away from mission responsibility. When we are running away, that's very dangerous. Jadi jangan melarikan diri dari tanggung jawab misi. Karena kalau kita lari itu sangat merugikan dan sangat berbahaya buat kita. Sebab sekecil apapun kita buat misi, itu bermakna, itu berarti. Kita ingat beberapa waktu yang lalu kita punya slogan 3D. 3D itu adalah doa, dana, dan daya. Jadi slogan itu berbunyi dengan doa, dana, dan daya kita menjarah neraka. Artinya menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kehidupan yang seperti neraka. Jadi kita merebut, kita menjarah, kita mengambil mereka, kita bawa mereka kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa masuk dalam misi. Kalau tidak bisa uang, kita bisa doa. Kalau tidak bisa doa dan tidak bisa uang, kita bisa pergi. Dan cara kita pergi tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Seperti 3 hari kita mengikuti seminar misi dan kebaktian misi. Bahwa kita bisa melakukan pekerjaan misi, tidak ada yang tidak bisa. Bahkan diberikan contoh-contoh pragmatis, contoh-contoh sederhana bagaimana kita melaksanakan misi. Yaitu menjadi kesaksian saksi yang baik di tengah keluarga, di ruang lingkup famili, di ruang lingkup tetangga, dan di mana kita beraktivitas, di kantor, di pasar, di jalan, di desa-desa, di kampung, di kios, di tempat usaha kita masing-masing. Kita bisa menjadi alat misi di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari tema besar kita di 2023, Become My Voice Carrier, menjadi pembawa suara Tuhan. Ini saya angkat tema ini. Subtema, melarikan diri dari tanggung jawab misi sangat merugikan atau sangat berbahaya, sangat menyusahkan kita sendiri. Saya baca ya ayat firman Tuhan dalam Yunus pasal 1 mulai ayat 3. Tetapi Yunus bersiap-siap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saya angkat ayat 3 sampai dengan seluruh kata-kata dari ayat 3 ini adalah bagian yang saya merasa bahwa kita perlu beranjak dari sini untuk melihat bagaimana perilaku, bagaimana tindakan, bagaimana sikap dari seorang yang bernama Yunus. Itu kalau kita baca pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17, karena pasal 1 itu ada 17 ayat. Kita menemukan dan kita mendapatkan bahwa Tuhan suruh Yunus mengerjakan pekerjaan misi. Misi penyelamatan orang Ninewi. Misi pembebasan orang Ninewi dari dosa, dari penyembahan berhala, dari kebiasaan buruk, dari hidup
yang kanibal, dari hidup yang tidak manusiawi, dari kehidupan yang dikuasai dengan bermacam-macam hawa nafsu kedagingan dan tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti Tuhan, tidak paham Tuhan. Yunus disuruh melaksanakan pekerjaan misi. Kalau Bapak Ibu baca pasal 1 seluruhnya, dan waktu dia mendengar suara Tuhan untuk pergi ke Niniwi untuk pelaksanaan misi. Ayat yang ketiga ini yang saya highlight dengan warna kuning itu menjadi perenungan kita. Yaitu pertama, ia sama dengan orang-orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Jadi kalau menghindari, melarikan diri dari pekerjaan misi adalah orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Sebab kita lihat kalimat-kalimat yang pertama, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Berarti kalau tidak melakukan misi, langkah yang dilakukan dalam kehidupan adalah menjauhi Tuhan. Juga kalimat terakhir di dalam ayat ini, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Untuk apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Jadi kalau misi kita tidak lakukan, pertama, dalam otak dan dalam hati kita seperti yang dalam otak dan hati Yunus, yaitu jauh dari Tuhan. Dia menyadari tidak melaksanakan misi itu artinya menjauhi Tuhan. Dia sadar bahwa tidak melaksanakan pekerjaan misi, menjadi saksi. Saya jadi saksi di rumah saya, keluarga saya, di dalam famili saya, di tempat kerja saya, di pasar, di jalan, di mana-mana. Kehidupan saya tidak menjadi alat misi, memberi kesaksian bahwa kami milik Tuhan sehingga orang lain perlu ikut Tuhan. Maka tindakan dan perbuatan itu adalah menjauhi Tuhan. Itu yang pertama. Ia sama dengan orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa sama? Karena itu yang ada di dalam otaknya, itu yang ada di dalam hatinya. Oh, saya tidak melaksanakan misi, saya sudah jauh dari Tuhan. Jadi dia sendiri tahu. Karena kalimat-kalimat ini mengatakan bahwa waktu dia dengar suara untuk melaksanakan misi, dia pergi ke Yafo, ke pinggir pantai Yafo, lalu dia beli tiket, lalu naik kapal itu dengan tujuan bukan ke Niniwi. Dia lari ke tempat lain. Dan waktu dia bertindak seperti ini, dia mulai menyadari, dia paham bahwa dia jauh daripada Tuhan. Tapi meskipun Yunus berpikir seperti itu, dan banyak orang barangkali berpikir seperti itu juga, saya mau kasih tahu bahwa kebodohan kita, kebodohan Yunus, dia pikir kalau dia lari ke Tarsis dia jauh dari Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan itu omnipresent. Omnipresent itu artinya maha hadir. Omniscient, maha tahu. Omnipower, maha kuasa. Berarti seorang yang tidak mau melakukan pekerjaan misi seperti Yunus, tidak mau melakukan pekerjaan misi untuk keselamatan orang Niniwi, dia mulai memasuki pemahaman yang disebut pemahaman idiot atau pemahaman bodoh. Dia menjadi bodoh. Dia mulai punya otak mulai kerdil berpikir tentang Tuhan. Oh, Tuhan hanya ada di Yerusalem, Tuhan hanya ada di Niniwi saja. Kalau saya lari ke Tarsis, Tuhan tidak ada di sana. Jadi dia mulai kerdil otaknya. Dia mulai mengkerdilkan Tuhan dari otaknya yang kerdil. Karena idiotnya, karena bodohnya, karena apa? Tidak mau melakukan pekerjaan misi.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau supaya kita semua berpikir dengan baik. Mau atau tidak mau, ketika kita tidak melakukan pekerjaan misi, kita akan diantar ke dalam pikiran kerdil ini, menjadi bodoh. Menjadi tidak paham akan Tuhan. Menjadi tidak mengerti akan Tuhan. Dia pikir kalau dia lari ke Tarsis dia jauh dari Tuhan. Bumi dan segala isinya milik Tuhan. Mazmur 22 atau 24 ayat 1. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dia lupa itu. Mazmur yang mengatakan begitu. Jadi waktu kita tidak melakukan misi, mau atau tidak mau, kita akan menjadi orang yang mengkerdilkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak tahu apa yang saya perbuat. Dia punya pikiran menjadi kerdil dan dia mengkerdilkan Tuhan. Tuhan tidak berdaya, Tuhan tidak mampu hadir di segala tempat. Tuhan bukan maha kuasa. Jadi tindakan dan pola pikir seperti ini sekali lagi menjadi bodoh. Jadi tidak melaksanakan misi, kita menjadi bodoh. Nah kalau sudah jadi bodoh, saya mau kasih tahu kalau sudah jadi bodoh nanti kerja apapun hasilnya tidak ada. Bodoh. Nah. Biar Anda pejabat, Anda jadi bodoh. Dan akhirnya bisa-bisa anak buah saudara mengatur saudara. Sekalipun saudara pejabat. Secara sekuler mungkin saudara pandai. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan misi, kita mulai memindahkan diri kita ke dalam ruang lingkup idiot atau bodoh. Sebab sudah mulai berpikir tentang ketidakberdayaannya Tuhan. Ini Yunus berpikir Tuhan tidak berdaya. Dia bilang, saya lari dari panggilan ini, saya lari dari Niniwi, tidak pergi ke Niniwi, saya lari dari Yerusalem karena perintahnya dari Yerusalem untuk pergi ke Niniwi. Tuhan tidak tahu, dia bilang saya jauh dari Tuhan, Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak bisa jangkau saya, Tuhan tidak bisa dapat saya. Mulai punya pikiran kerdil tentang Tuhan, mulai mengkerdilkan Tuhan. Lupa bahwa kemanapun engkau pergi, menurut Matius pasal 28 ayat yang ke-20 kalimat terakhir, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Lalu engkau bilang Tuhan jauh daripadamu, kan itu mustahil. Tapi kenapa kalimat itu keluar? Kenapa perkataan itu keluar? Karena mulai masuk ke dalam, dipindahkan ke dalam keadaan idiot atau bodoh. Jadi kalau sudah bodoh, itu sangat berbahaya buat orang bodoh. Kembali kepada Matius pasal 7, orang bodoh itu bangun rumahnya di atas pasir. Dan kita semua tahu apa yang Yesus ngomong, mengatakan orang bodoh itu membangun rumahnya di atas pasir. Ketika badai, tofan, hujan, banjir datang kan ambruk semua, hancur. Jadi usahanya tidak ada profit, tidak ada keuntungan, tidak ada faedah. Itu sebabnya tadi saya bilang, kalau saudara buka kios juga karena tidak melakukan pekerjaan misi jadi bodoh. Jadi akhirnya jual bukan dapat untung tapi untungnya rugi. Dan berakhir bisa tutup kios. Saudara buka toko juga begitu. Saudara buka CVPT juga begitu. Saudara jadi pejabat juga, kumpul duit banyak, berakhir bukan uang itu dikelola oleh orang cerdas dan pandai untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keperluan dirinya sendiri, tapi salah pengelolaannya karena bodoh. Bodohnya seperti apa? Dia berpikir bahwa uang tempat sandarannya, sebenarnya Tuhan tempat sandarannya. Uang segala-galanya, padahal Tuhan yang segala-galanya. Nah, di saat seperti itu mengundang bencana dan bahaya. Melarikan diri dari tanggung jawab misi sangat merugikan, sangat membahayakan.
Tadi kita sudah dengar ayat ini. Dia menjadi idiot. Pertama idiot, jadi bodoh. Jadi tidak mengerti, mengkerdilkan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak tahu tentang dia mau kemana. Sudah tidak mempercayai kekuasaan Tuhan. Nah, keadaan seperti ini membuat kehidupan ini hancur. Kita baca itu. Pasal 1 ayat 3a. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Pasti sang penulis ini sendiri yang menyatakan ini. Bahwa dia lari untuk jauh dari Tuhan. Padahal dunia ada dalam kekuasaan Tuhan. Jauh daripada Tuhan itu sama dengan jauh dari sumber air hidup. Kalau pohon jauh dari sumber air hidup, atau pohon jauh dari aliran air, atau pohon tidak didirus dengan air, apalagi di bulan Oktober begini, di depan rumah kami ada pohon palam beberapa, sudah kering karena air kurang, tidak bisa siram, kering. Tidak ada hasil, mati. Dan kita mulai melihat di mana-mana kekeringan terjadi karena tidak ada air. Menjauh dari sumber hidup, kehilangan kehidupan. Menjauh dari sumber hikmat akal budi, menjadi idiot dan bodoh. Menjauh daripada dia yang adalah roti hidup, ya kita kelaparan. Menjauh dari dia, Tuhan tabib kita, dokter kita, ya walaupun ada uang, kita pergi ke dokter tidak sembuh-sembuh juga. Sampai berakhir dengan kematian. Walaupun kematian itu pasti kita semua jalani, tapi mungkin sebelum waktu kita bisa berhenti dari langkah kita. Menjauh daripada dia, pelindung dan pemelihara, berarti kita tidak terlindung dan tidak terpelihara. Menjauh dari dia, Tuhan, yang adalah pengatur hidup ini dan masa depan, maka kehidupan kita dengan masa depannya akan mengalami apa yang disebut masa depan yang suram. Yang kedua, tidak melaksanakan misi, spending your money on disaster buying. Menghabiskan uang hanya untuk membeli bencana. Kalau tidak melaksanakan misi, ya. Menghabiskan uang untuk beli bencana. Kalau saudara dan saya ada uang, lalu tidak melakukan misi. Kita baca ayat 3b, ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini beli tiket bencana namanya. Ini beli kehabiskan uang. Sebab dari Yafo ke Tarsis bukan dekat. Jadi pasti itu uang banyak yang harus dipakai. Ya. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Meninggalkan pekerjaan misi. Menghabiskan uang pribadi kita untuk beli tiket bencana. Yunus melarikan diri daripada panggilan misi untuk penyelamatan orang Niniwi. Tadi yang pertama dia jadi idiot, mengkerdilkan Tuhan. Otaknya jadi kerdil. Dia pikir Tuhan tidak tahu dia kemana. Jadi mengkerdilkan Tuhan, otaknya jadi kerdil, jadi bodoh. Yang kedua, akibat jadi bodoh, beli tiket
bukan untuk satu perjalanan yang menyenangkan, bukan untuk satu perjalanan yang menyukakan, tapi beli tiket bencana. Menghabiskan uang untuk bencana. Mengeluarkan dana untuk kecelakaan. Sekali lagi saya baca. Ia membayar biaya perjalanannya. Untuk apa? Untuk ayat 4 itu, celaka itu. Beli celaka. Jadi kegiatan kita dengan dana dan uang pribadi kita, ketika kita tidak ingat pekerjaan misi, kita lari dari pekerjaan misi, kita akan menghabiskan uang kita untuk sebuah bencana bagi diri kita sendiri. Sebab ini ayat firman Tuhan benar. Ayat 4. Tetapi Tuhan setelah dia bayar tiket dan berlayar, ini yang terjadi. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi jangan sampai kita tinggalkan pekerjaan misi. Dan yang ketiga, ketika kita meninggalkan pekerjaan misi, ketiga, merugikan orang lain. Tadi sudah bikin rugi diri kita. Tadi kita sudah beli tiket bencana. Sekarang yang ketiga, merugikan orang lain. Saya baca ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan kapalnya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Di atas kapal itu ada pedagang-pedagang, ada pengusaha-pengusaha dengan membawa muatan-muatannya. Kapal itu punya muatan cukup banyak. Mungkin ada yang mengekspor gandum kah, mengekspor jelai kah. Muat di atas kapal itu, orang punya usaha, orang punya pekerjaan, semua dibuang ke laut. Gara-gara ada seorang yang lari tinggalkan pekerjaan misi, merugikan orang lain. Bisnis orang lain hancur, pekerjaan orang lain hancur, usaha orang lain hancur. Sebab semua bahan yang untuk mendapatkan keuntungan dan profit dibuang ke laut. Merugikan orang lain. Yunus kan pasti dia tidak bawa barang-barang kan. Dia lari, dia bawa dirinya dan mungkin duit saja. Dan mungkin baju, pakaian. Tapi ini pedagang-pedagang semua rugi. Semua dibuang ke laut. Gara-gara ada satu orang yang melarikan diri dari pekerjaan misi. Bukan mendatangkan keuntungan. Bukan mendatangkan faedah buat orang lain. Tapi membuat orang yang bekerja, berusaha, berdagang semua rugi. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan kapal itu. Jadi kalau kita tinggal dalam satu rumah dengan keluarga, dengan bapak, mama, atau dengan om, tante, atau dengan teman-teman. Ketika kita tidak melakukan pekerjaan misi, mau atau tidak mau, kita pasti merugikan mereka. Sebab kita ada di tengah-tengah mereka, tidak menjadi saksi. Menjadi orang idiot, menjadi orang yang mengkerdilkan Tuhan. Dan ia sendiri menjadi orang yang punya otak kerdil tentang Tuhan. Dan ia sendiri yang menghabiskan dananya bukan untuk sesuatu yang menolong orang lain. Tapi mendatangkan bencana buat orang lain. Dia membayar tiketnya untuk membeli bencana. Menghabiskan uang untuk mendatangkan kesukaran. Sehingga semua orang mengalami kerugian gara-gara dia tidak melakukan pekerjaan misi. Mari sekecil apapun kita lakukan, tanggung jawab kita. The mission is my responsibility. Misi adalah tanggung jawab saya. Sudah diberikan berbagai keterangan mengenai misi.
Anda bisa berdoa untuk pekerjaan misi, Anda bisa memberi untuk pekerjaan misi, sekalipun hanya 1.000 atau 2.000, saudara taruh dalam amplop, atau 5.000 atau 10.000, taruh di amplop dan ditulis ini untuk pekerjaan misi. Atau saudara mengambil janji iman, kartu janji iman, dan saudara mengisinya. Atau saudara sendiri yang pergi. Kita pergi tidak selalu seperti yang sekarang, ada 30-an misionaris kita ada di Amerika Serikat. Ada 2 orang menjadi misionaris di Berlin di Jerman. Dan sekarang ada 1 menjadi misionaris di Taiwan. Tapi mungkin kita di tempat pekerjaan kita bisa punya sikap yang beda dengan orang lain. Seperti yang pernah saya khotbahkan minggu lalu. Seorang anak muda, perempuan muda yang buka toko. Lalu ada oknum pejabat datang belanja di tokonya. Wah, puluhan juta. Lalu dia kasih tahu anak perempuan ini bikin nota lebih 2 ke 3 juta begitu dari belanja. Anak perempuan ini anak yang cinta Tuhan. Dia bilang sama oknum pejabat ini, dia bilang, "Bapak, kalau saya bikin kwitansi lebih sekian juta, padahal Bapak belanja hanya sekian juta, Bapak ambil kembali ini uang, Bapak hitung, ambil kembali pi belanja di tempat lain. Jangan di sini. Sebab saya takut Tuhan. Ini sudah melaksanakan pekerjaan misi." Oknum pejabat ini marah-marah dan ambil itu uang lalu pergi. Tapi tidak sampai setengah jam dia balik lagi. Mungkin Roh Kudus mulai bicara sama dia. Dia balik lagi lalu dia bilang, "Ini saya bayar, bikin kwitansi sesuai saya belanja." Malu kan? Waktu hari Minggu saya bersaksi. Kemarin hari Jumat kah? Anak perempuan ini punya usaha sudah makin hebat, maju. Jadi dia undang saya, Ibu Gembala dan semua anak-anak dan pengkhotbah untuk pergi makan di restorannya, rumah makan yang dia buka lagi. Makin maju. Ini jadi kesaksian misi. Jadi sebenarnya perilaku kita memberi contoh sajalah. Seperti kalau Bapak Ibu pergi ke restoran mau makan, walaupun banyak orang di situ, saudara membuktikan bahwa saudara melakukan pekerjaan misi dengan berdoa, mengucap syukur makanan yang ada, itu sudah jadi kesaksian. Sebab orang yang duduk di sana akan ternganga, apalagi kalau mereka orang Kristen. Malu kan? Kenapa tadi kita makan tidak berdoa? Kok itu orang punya pesanan makanannya sederhana tapi dia berdoa. Kita berlimpah-limpah di sini tapi tidak berdoa. Itu pukulan yang besar, ini pekerjaan misi. Jadi tak usah pikir nanti pergi ke negara lain untuk berkhotbah atau pulau lain atau daerah lain untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau seandainya Anda memiliki panggilan seperti itu, lain soal. Tapi pekerjaan misi kita bisa melakukannya dengan baik. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Seperti minggu lalu juga saya bersaksi tentang seorang pengusaha besar yang bertobat. Karena dia punya pekerjaan memberi kredit sembako dan jualan toko apa saja. Lalu banyak orang yang ambil sudah bayar-bayar. Ada satu orang yang sudah berbulan-bulan dia tidak membayar. Lalu dia ambil keputusan pergi. Orang itu tokonya di Banyuwangi. Jadi dia pergi ke Banyuwangi. Ini waktu kami rapat para pendeta se-Indonesia di Munarjati di rumah sakit jiwa di Karanglo, Malang. Dia bersaksi. Jadi waktu dia pergi ke tokonya di Banyuwangi, dia tidak ada, hanya pegawainya yang ada, penjaga-penjaga yang ada, pelayan toko yang ada. Tanya, "Di mana kamu punya bos?"
Oh, dia ada di rumah. Di mana rumahnya? Oh, ada di tengah-tengah sawah, rumah mewah besar, gedongan. Tempat peristirahatan dia. Lalu orang ini mulai minta supaya kasih tunjuk jalan. Ternyata ikut pematang sawah, jalan di tempat yang indah, sawah-sawah yang luas. Di tengah sawah di sana ada rumah gedongan yang mewah. Dia di situ, itu rumahnya. Dan ini bapak, ini bos, ini yang mau tagih, ini utang. Dia jalan ikut pematang sawah dan ada rumah-rumah rakyat. Dan waktu dia sampai di salah satu rumpun pohon tebu, dia dengar ada pembantu rumah tangga di rumah dekat situ sedang cuci piring. Di sela-sela bunyi cuci piring itu dan gelas, dia mendengar pembantu yang bekerja di rumah itu, yang dia akan lewat ke rumah bos besar di sana yang utang sama dia. Pembantu itu menyanyi, kalau lain Yesus tolong, pasti saya juga ditolong. Jadi dia nyanyian. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain Yesus tolong, pasti saya juga. Lalu si bos yang mau tagih utang ini berdiri terhenyak. Dia dengar sampai pembantu rumah tangga ini yang dia harus lewati rumah tangga itu. Nyanyi terus menerus sampai dia bilang, Tuhan kalau orang lain engkau tolong saya juga. Kalau engkau tolong pembantu itu, engkau tolong saya. Jadi dia pergilah terus ke rumah orang yang utang itu. Masih dari jauh orang yang utang itu sudah datang sambut dia. Lalu masuk ke rumahnya. Lalu apa yang dia tuturkan? Yang berhutang bilang, pasti bos datang tagih hutang karena saya belum bayar sekian bulan. Dia bilang sama tukang hutang itu, dia bilang, sementara tak usah omong itu dulu. Tapi saya mau bilang sama you, saya lewat dari sini, ada seorang pembantu di rumah, salah satu rumah yang di sana, rumah kecil, bukan rumah gedongan. Dia nyanyi, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau orang lain Yesus tolong, saya pasti ditolong. Jadi you tak usah omong itu utang dulu. Saya mau kasih tahu sama you, saya dapat berkat bahwa Tuhan Yesus tolong saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus tolong kamu juga. Dia omong begitu, orang itu langsung siap, dia punya uang utang semua dan serahkan dan dia pulang. Dia bersaksi dalam pertemuan karena bos itu akhirnya jadi pendeta. Jadi Anda lihat pekerjaan misi tidak terlalu rumit-rumit, bukan? Jangan menjadi orang yang merugikan orang lain akibat tidak melakukan pekerjaan misi. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Sudah bikin rugi orang, tidak peduli dengan orang. Lupa muatan mau buang, lupa barang dagangan, lupa usaha. Mau dibuang ke laut, terserah lu, beta tidur sono. Yang keempat, akibat fly away from the mission responsibility. Kalau kita tinggalkan dari tanggung jawab misi, kita akan menjadi pembohong dan pendusta dan orang munafik. Yunus jadi pembohong, Yunus jadi orang munafik. Kita baca Yunus 1 ayat 9. Mereka tanya sama dia, where you come from? What's your job and your duty? Apa pekerjaanmu? Dari mana kamu datang? Ini yang dia jawab. Sahutnya dia jawab. Sahutnya kepada kapten kapal, anak buah kapal. Dia berkata kepada mereka,
Aku seorang Ibrani. Orang Ibrani, orang takut Tuhan. Dilanjutkan, aku takut akan Tuhan. Kan dia omong kosong ini kan. Bohong kan. Anda lihat kalau tinggalkan pekerjaan misi, tukang omong kosong. Bukti dia bilang dia takut Tuhan, padahal Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia tidak takut, dia tidak hormat, dia tidak pergi. Berarti ini kan bohong, ini munafik ini, omong kosong. Sebenarnya kalau orang kapal mau bertanya lanjutan pertanyaan, bilang, kalau bilang lu takut Tuhan, Tuhan suruh ke Niniwe, kenapa lu lari bikin susah kita semua? Dia jawab bahwa aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Dia bilang dia takut Tuhan. Padahal Tuhan suruh dia ke Niniwe. Kalau dia takut kan dia pergi. Nah di sini letak kebohongan dan kemunafikannya, kepalsuannya. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia tahu itu. Dia ngomong bahwa Tuhan yang dia percaya itu yang menjadikan langit, bumi, lautan, daratan semua. Aku takut dia. Tapi ternyata ayat yang permulaan 1, 2, 3. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dia otak mulai kerdil. Dan dia mengkerdilkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak mengetahui apa-apa. Dia di laut atau dia di darat. Di mana Tuhan tidak tahu kalau dia sudah lari. Jadi jawaban dia ini penuh kepalsuan, munafik, bohong. Ketika kita melarikan diri dari tanggung jawab misi, kita akan masuk ke dalam ruang lingkup ini, yaitu kita akan menjadi orang yang bohong. Lagak Kristen, lagak rohani, lagak bergereja, lagak orang yang selalu ada di ibadat, tapi sebenarnya tidak taat sama Tuhan. Dia mengakuinya dia takut Tuhan. Bukti dia tidak takut Tuhan. Dia mengakunya dia orang milik Tuhan, orang Ibrani. Dia mengakunya bahwa Tuhan itu pencipta langit, bumi, laut, daratan. Tapi dia bisa bilang saya mau jauh dari dia. Jauh dari dia kemana? Ke daratan mana? Ke laut mana? Ke gunung mana? Dia mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan langit, yang menjadikan lautan dan daratan, semuanya dia tahu itu. Tapi dia hanya sejauh tahu dan tidak taat sama Tuhan. Maka orang yang meninggalkan pekerjaan misi, yang tahu Tuhan, yang mengerti Tuhan, akan berbuat kemunafikan dan kebohongan. KTP-nya Kristen, tapi perilaku tidak Kristen. Penuh kemunafikan dan kebohongan. Ini yang paling celaka, yang kelima. Kalau kasih tinggal pekerjaan misi. Yang kelima ini paling menyakitkan ini. God move us from the comfort zone to a terrible place. Tuhan akan memindahkan kita dari zona nyaman ke tempat yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat merugikan. Jadi tinggalkan pekerjaan misi bisa saja. Senang-senang, rasa nyaman dan lain-lain. Tapi Tuhan akan kasih pindah kita dari situ ke tempat yang kurang enak. Ayat 5b, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ini zona nyaman. Kasih tinggal pekerjaan misi, lari dari pekerjaan misi, tidur sonu. Kamu mau celaka kah? Kamu mau mati kah? Kamu mau binasa kah? Silakan kamu. Kamu mau rugi kah? Mau buang semua barang ke dalam laut kah? Saya tidak mau tahu. Saya ada pada zona nyaman. Tidur lelap. Tidur enak. Ini zona nyaman. Lalu kita dengar Yunus pasal 1 ayat 12. Kapten kapal, anak buah kapal, setelah gelombang, gelora, tufan makin menjadi-jadi dan mereka hampir tenggelam, sudah mau tenggelam. Mereka datang lalu tanya sama Yunus yang sedang tidur, mereka kasih bangun sama dia.
Ini sebab siapa? Bencana ini jadi. Kita semua hampir mati nih, sekarang tunggu mati nih. Air sudah penuh di perahu, sudah penuh di kapal, tunggu tenggelam. Sebenarnya siapa punya salah, siapa punya dosa, siapa punya pelanggaran. Lalu Yunus bilang, saya menentang Tuhan. Saya tidak suka dengan Tuhan. Saya lari dari hadapan Tuhan, mau jauh dari Tuhan. Lalu orang-orang bilang, lalu bagaimana penyelesaiannya? Lalu dia jawab ayat 12, Yunus sahutnya kepada mereka, angkat aku. Campakkanlah aku ke dalam laut. Ya, angkat dari mana? Angkat dari tempat tidur, zona nyamannya. Buang ke laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Tinggalkan pekerjaan misi. Tuhan akan kasih pindah kita dari zona nyaman kita, pindah di dalam laut. Buang ke dalam laut. Dan ini sangat tidak menyenangkan. Kita tidak suka seperti itu. Laut dalam keadaan tenang? Tidak. Laut dalam keadaan bergelora. Badai. Kita dipindahkan ke sana. Dan bukan saja itu dipindahkan ke laut. Tapi mari kita lihat ayat 17. Dari atas kapal, di tempat tidur nyaman, dipindahkan ke laut. Ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dipindahkan ke tempat yang tidak enak, tidak nyaman. Kalau baca selanjutnya, pasal yang kedua. Yunus bilang, saya sudah ada di bawah gunung-gunung yang tinggi, di dasar laut ditutupi dengan pasir-pasir dan rumput laut sudah melilit saya. Dari zona nyaman turun ke laut, dari laut turun ke perut ikan, dari perut ikan turun di dasar laut. Turun ke titik nol. Habis semua kekuatan. Habis semua kekayaan. Habis semua pikiran-pikiran yang tidak benar. Habis semua. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara pemuda-pemudi. Mari kita jangan lari dari pekerjaan misi. Selagi Tuhan belum hentikan langkah kita. Selagi Tuhan belum panggil kita pulang. Selagi nafiri belum berbunyi, tanda Yesus sudah datang di awan-awan dan kita harus berangkat. Mari kerjakan pekerjaan misi. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdiri sebentar. Escape from mission work. Spend a lot of money. Or pay a ticket and your life become the prize. Melarikan diri dari pekerjaan misi akan mengeluarkan banyak uang atau bayar tiket dan nyawa kita jadi taruhan. Jadi bayar tiket, rugi duit dan nyawa jadi taruhan. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kalau sudah jauh dari hadapan Tuhan, mengerikan. Nyawa jadi taruhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis.
jauh dari Tuhan, bayar tiket untuk beli bencana, menghabiskan uang untuk beli bencana karena mengkerdilkan Tuhan. Tapi mari kami lihat apa yang saya mau katakan. Kembalilah melaksanakan pekerjaan misi. Tidak banyak mengeluarkan uang. Karena waktu Yunus naik kapal selam yang namanya ikan besar, dia tidak beli tiket, tidak kasih keluar duit. Ia tidak bayar tiket dan nyawanya selamat, dan ia menjadi berkat bagi orang Niniwe. Tidak kasih keluar uang. Tadi pertama naik kapal bayar tiket, beli bencana. Sekarang dia naik kapal yang paling besar, kapal selam di dasar laut, tidak bayar tiket. Nyawanya juga tidak terancam. Dan dia menjadi berkat bagi orang Niniwe. Sehingga dalam pasal 2, raja turun dari takhta, berkabung, berpuasa. Rakyat semua berkabung, berdoa, berpuasa setelah Yunus berkhotbah. Sampai binatang-binatang pun berpuasa. Lalu Tuhan menyelamatkan Niniwe. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau katakan, Tuhan, sekecil apapun pekerjaan misi saya mau lakukan. Sebagai Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, aktivis gereja. Kita tidak bisa santai sekarang. Karena tanda-tanda zaman telah menuturkan Yesus hampir datang. Mari kami tunduk sebentar. Kita renungkan kebenaran ini. Lalu kita mau katakan, Tuhan, tolong saya. Tuhan, kasihani saya. Tuhan, pakai saya. Singer song leader akan nyanyikan, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street. Teriakan Yesus di gunung-gunung, di jalan-jalan, di dalam kegelapan. Berteriak pakai uangmu, berteriak pakai doamu, berteriak pakai dirimu sendiri. Di gunung-gunung, di jalan-jalan, di tempat kegelapan, di mana ada musuh dan seteru, di tengah keluarga familimu, katakan Yesus, nama yang kudus itu. Shout Jesus from the mountains. Jesus.
kegelapan dunia ini, di tengah-tengah musuh dan seru, di tengah keluarga kita. Katakan Yesus lewat perilaku dan sikap hidup kita. Because the name of Jesus is the holy name. Nama Yesus adalah nama yang kudus. Namanya penuh kuasa. His name is power. His name is healing. Namanya penyembuh. His name is life. Namanya kehidupan. Break every stronghold. Menghancurkan semua kubu-kubu yang kokoh dan kuat. Sinar dan terangnya menerangi kegelapan. Nyalanya menghanguskan dosa dan kepalsuan dan kemunafikan. Mari kita menjadi orang yang lewat hidup kita, diri kita menjadi alat untuk menyerukan namanya. Mungkin kita tidak perlu berkhotbah, tapi perilaku kita telah melaksanakan misi. Dan kalau Bapak Ibu pemuda-pemudi, semua kita mau katakan, Tuhan pakai saya supaya saya jadi alat misi. Bapak Ibu, saudara-saudara boleh angkat tangan bersama saya. Dan kita sehati, sepakat dengan penuh kejujuran, ketulusan, bahwa sekecil apapun tindakan misi, saya akan lakukan. Tuhan, kami datang di hadapan hadirat. Ini kami semua Tuhan. Dengar doa kami. Mungkin kami tidak bisa berkhotbah seperti misionaris-misionaris dan pengkhotbah-pengkhotbah di mana-mana. Tapi kami mau hidup kami jadi alat misi. Punya kesaksian baik dalam keluarga. Punya kesaksian baik di tempat pekerjaan. Punya kesaksian baik di ruang lingkup tetangga. Punya kesaksian baik di mana kami beraktivitas. Ketika kami memiliki kesaksian baik, kami tidak merugikan orang lain. Kami menyelamatkan orang lain. Kami tidak mengerdilkan Tuhan. Kami tidak menghabiskan dana, uang, harta kami untuk sesuatu yang mendatangkan bencana. Tapi hidup kami akan berguna bagi banyak orang, menyelamatkan banyak orang, membawa banyak orang mengenal Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Pakai semua kami yang ada malam ini, mulai dari pemusik, singer, song leader, sampai kepada jemaat, aktivis gereja, pemuda-pemudi, siapapun juga kami. Sebelum Engkau datang, kami melaksanakan pekerjaan misi untuk keselamatan banyak orang. Karena Niniwi ada di sekitar kami. Banyak di antara mereka tidak kenal Engkau. Mereka hidup dalam kehidupan yang kotor, najis, cemar. Hidup di dalam perbuatan-perbuatan percabulan, persinahan, dan pemabukan, perjudian, dan perbuatan tidak manusiawi di mana-mana. Pakai kami untuk menjadi alat misi. Sebagai imam, khadim, dan abdi Allah berdoa menyerahkan tiap kami. Kami tahu malam ini kalau kami dengar betapa pentingnya menjadi alat misi dan tidak boleh lari dari pekerjaan misi. Sebab kami akan jadi berkat. Kalau kami lari, kami akan mendatangkan bencana dan rugi buat diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Ketika kami berdoa mengatakan kami mau jadi alat misi, Engkau pakai kami dengan dasar. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Mari semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik, terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Bagi para petugas disilahkan.
Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, junjungan ilahi kami, patut dan layak kami berikan segala puji, hormat, kebesaran dan kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Bapa, mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami tetap bermisi sesuai dengan kemampuan kami Bapa, selagi hari masih siang, karena akan datang malam dan tidak ada seorang pun dapat bekerja Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, hamba-Mu Bapa Gembala yang menjadi penyambung suara kebenaran-Mu. Berkenan Bapa memberkati hamba-Mu dengan hikmat dan kecerdasan ilahi dari sorga, sehingga di mana hamba-Mu berada, banyak jiwa dimenangkan datang ke dalam kerajaan sorga. Di situ Allah ditinggikan dan Kristus dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, tiba saatnya kami akan membawa persembahan-persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan setiap persembahan-persembahan kami, sehingga persembahan-persembahan kami menjadi dupa yang harum di mezbah Tuhan dan layak digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama-Mu, nama Yesus Kristus Tuhan, korban yang sempurna itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sambil memberi kita dengar beberapa pemberitahuan. Pertama, kebaktian kunjungan hari Rabu akan datang ini di rumah Bapak Fian Wakelulu. Bapak Fian Wakelulu itu rumahnya di Labat. Labat. Masuk daerah Batu Plat. Di perbatasan kah? Di Oenunu. Yang belum tahu alamat dan tempat yang mau pergi, itu bisa datang di gereja sehingga bersama rombongan dari yang kumpul di gereja dengan bis supaya bisa pergi ikut sehingga bisa tiba di tempat ibadah. Gunakanlah waktu yang ada, sebab kebaktian kunjungan sebenarnya sebuah pekerjaan misi untuk orang di tempat di mana kita berkunjung. Masyarakat di situ bisa dengar Injil, bisa melihat persekutuan yang manis, lalu mereka bisa juga datang pada Tuhan Yesus. Baik, yang berikut bahwa kartu janji iman bila Bapak Ibu sudah ambil, cara mengisinya nah itu cara mengisinya. Setelah mengisi dia akan ada satu lembar besar, isi di kiri dan kanan, lalu dirobek bagi dua atau dipotong bagi dua. Yang satu Bapak Ibu bawa pulang, satu masukkan di peti di sana. Jangan lupa tulis namanya. Kalau itu Anda beri dengan langsung, Anda taruh di amplop lalu tulis nama saudara di situ dan nomor serinya. Kalau saudara transfer, tinggal saudara kirim saja buktinya supaya pengurus Departemen Misi dapat mengumpulkan dana itu untuk kita pakai bagi pekerjaan misi sebelum Tuhan Yesus datang atau panggil kita pulang ke sorga. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya kepada gembala, bisa tanya kepada pengurus Departemen Misi. Baik, ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, bila ada yang baru pertama kali tolong angkat tangan. Kalau ada yang baru pertama kali. Tidak, oh ada satu, dua, tiga. Boleh berdiri sebentar, mari silakan berdiri. Yang sudah angkat tangan silakan berdiri. Oke, nanti kalau mic diberikan akan kasih tahu nama dan alamat ya. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Gisela Malelak, alamat Oiba. Gisela. Ya, tinggal di mana Gisela?
Oeba. Di mana? Oeba. Oeba. Oke, selamat datang Gisela, Tuhan berkati. Silakan duduk. Nama ibu? Perkenalkan, nama saya Juana Natalia Francega, tinggal di Oepura. Ibu Juana tinggal di Oeba. Oepura. Baik, selamat datang Ibu. Kita berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Silakan duduk Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Elwadi Ratu, tinggal di Oepura. Bisa ulang nama? Elwadi Ratu. Ya. Erwan. Elwadi Ratu. Erwani. Wadi. Oh Wadi. Ya. Kita kurang dengar di depan. Erwadi ya. Di mana tinggalnya Erwadi? Di Oepura. Di Oepura. Oke, selamat datang, Tuhan berkati. Baik, silakan duduk. Bagi ketiga kekasih yang masih ada lagi. Ada di mana? Oh, di belakang. Nama? Perkenalkan, nama saya Gloria Tonino, alamat saya di Tarus. Nama saya. Lodia, tinggal di mana Lodia? Di Tarus. Tarus. Oh, Tarus. Baik. Ya. Oke, Lodia. Mari kita berikan dulu tepuk tangan buat. Baik, bagi keempat saudara, kekasih yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, kami ucapkan selamat datang dan dengan himbauan jangan merasa asing di sini. Walaupun ada yang tinggal di Tarus, tinggal di Oepura, tinggal di mana Oeba ya. Rumah kita berbeda alamat, nama kita juga beda-beda, fam kita juga beda-beda. Tapi kita punya Papa satu, Tuhan Yesus. Jadi kita bersaudara. Jadi jangan merasa asing di sini. Kami senang dengan kehadiran keempat kekasih ini dan kami harap bahwa ini permulaan yang akan dilanjutkan dengan kedatangan dan kehadiran yang berikut. Kami senang dengan kehadirannya. Lalu kalau diberikan kartu tamu, isi dengan baik dan segera kembalikan pada kami. Dan di ujung kebaktian ini sudah menjadi kebiasaan para tamu akan didoakan oleh gembala dan jemaat. Jadi nanti tamu keempat kekasih berdiri di sebelah kiri di depan ini dan Bapak Ibu saudara-saudara akan didoakan. Sekali lagi mari kita berikan sanjungan yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Goodness of God. For your mercy never fails me. Oh, my
jemaat kekasih kami yang baru pertama kali datang dalam kebaktian kami. Biar mereka ikut menikmati rasa nyaman, damai, sejahtera, dan sukacita bersama kami semua. Dan kami berdoa, sertai mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan celaka. Dan ikat mereka kuat bersama kami di dalam kasih-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu siap menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau ada cita-cita mereka, Engkau buat jadi nyata dalam hidup mereka. Kami juga berdoa supaya mereka jadi saksi yang baik, menjadi alat misi di keluarga mereka, tetangga mereka, di tempat mereka bekerja, atau di mana mereka beraktivitas. Kami juga berdoa berkati seluruh sidang jemaat dalam usaha pekerjaan. Ke atas pekerjaan mereka yang Kau perintahkan embun dan lemak dari sorga. Juga kami berdoa bagi jemaat yang belum punya pekerjaan, Engkau buka pekerjaan bagi mereka. Kami juga berdoa buat para janda, balu, duda, yatim piatu, Tuhan cukupkan keperluan mereka. Kami berdoa buat misionaris-misionaris kami semua, baik yang ada di Amerika, yang ada di Jerman, yang ada di Taiwan, dan nanti akan ada lagi ke berbagai tempat di daerah Asia seluruhnya. Tuhan berkati mereka semua, pakai mereka semua. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan hari ini, Engkau berkati. Kami berdoa buat seluruh anak cucu kami semua. Tuhan berkati mereka, jaga lindung mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan celaka. Beri mereka cinta orang tua, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua. Supaya umur mereka dikasih lanjut di atas bumi dengan mereka menikmati berkat penyertaan Tuhan sampai mereka pulang ke surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemilu, pemilihan legislatif, dan juga presiden pada tanggal 12 Februari. Tuhan tolong supaya semua berlangsung dengan baik. Dan selama masa kampanye Tuhan tolong supaya rakyat bisa tahu dengan jelas akan keadaan calon anggota legislatif, sehingga mereka tidak memilih yang salah, dan juga presiden supaya mereka tidak memilih yang salah. Terima kasih Tuhan. Minggu baru di depan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar minggu baru di depan kami menjadi minggu penuh kemenangan dan menjadi alat saksi. Terima kasih Tuhan Yesus. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sekarang sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, mercy, blessing, gift, love and compassion from our Lord God the Creator. Sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah yang Bapa pencipta langit dan bumi. From Jesus Christ our Savior, dari Tuhan Yesus juru selamat kita, and Holy Spirit Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus Parakletos, Roh penghibur itu, now till the end of your life, mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata amin. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang